Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan nama budaya. Dengar suara Bapak, Yusef? Dengar ya? Dengar, Pak. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Langsung saja, di sini kita akan belajar gimana kabar teman-teman, semua sehat di Wasyar? Sehat semua ya. Yosef, Aneta, dan lain semua sehat ya. Jaga kesehatan. Ini lagi masa-masa pandemik. Semoga kita terbebas dari yang namanya virus corona maupun Omikron ya. Langsung saja di sini Bapak akan menyampaikan ilmu terkait dengan konsep dan makna ibadah. Kalau kita mendengar kata ibadah, sudah barang tentu kita sering atau mendengar ya, atau bahkan kita melaksanakan setiap hari. Mungkin yang di Muslim namanya juga ibadah maupun sembahyang, bahkan di Nasrani pun juga namanya ada ibadah maupun sembahyang. Untuk berlanjutnya, mungkin Bapak akan diskusi dulu apa sih yang dinamakan dengan ibadah itu. Mungkin bagi yang Nasrani mungkin apa ibadah atau sembahyang itu, Yosef? Kalau menurut saya itu ibadah itu berbicara dengan Tuhan atau keyakinannya masing-masing. Berbicara dengan Tuhan ya. Kalau berbicara dengan Tuhan, ya bagus Yosef, itu jawabannya bagus, artinya ibadah maupun itu berbicara dengan Tuhan. Berarti namanya berbicara kita harus konsentrasi, begitu ya Yosef ya. Ada yang lain, Camelia, Aneta, Ambiri mungkin? Apa itu ibadah? Itu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Ibadah itu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam bentuk apa itu? Bagaimana Bapak? Dalam bentuk apa itu? Ya, bentuk terima kasih kepada Tuhan karena sudah ikan semua yang sudah Tuhan kasih, jadi mengucap syukur dengan keyakinan masing-masing. Bagus, artinya tadi kalau itu berbicara dengan Tuhan, kalau ini adalah wujud syukur kepada Tuhan ya, begitu. Ya. Mungkin yang lain, Aneta, apa itu ibadah atau sembahyang itu, Aneta? Yang Muslim mana yang Muslim? Frans, Rojab, mana Rojab? Ya ada ya. Nah, jadi langsung saja. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ya ibadah itu pengertian ibadah dan hakikat ibadah. Ibadah menurut bahasa abidaya budu yang berarti menyembah atau mengabdi dan menghinakan diri. Ya, artinya menghinakan adalah kita benar-benar seakan-akan kita paling hina dunia ini. Jadi Tuhanlah yang paling berkuasa. Jadi kita tidak boleh sombong di atas muka bumi ini. Yang boleh sombong adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, apalagi yang kita sombongkan. Sama manusia, Yosef sombongkan dengan teman, saudara itu nggak boleh. Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri sendiri. Begitu ya. Jadi pengertian ibadah pada hakikatnya itu adalah menyembah. Namanya menyembah berarti kita bertunduk, tunduk pasrah kepada Tuhan. Itu ya, mengabdi dan menghinakan diri. Nah, itu namanya ibadah dalam pengertiannya begitu. Nah, ibadah menurut beberapa para ulama atau para penerjemah, ibadah Al-Maududi ya, menurut Ibu Al-Maududi, ibadah berarti penghambaan dan perbudakan. Tiga hal yang harus dimiliki sebagai hamba yang baik, sebagai manusia yang baik. Seorang hamba hendaknya memandang tuannya sebagai penguasa. Artinya apa? Artinya kita
memandang Tuhan adalah segala rajanya para diraja. Gitu ya. Mungkin bagi Nasrani Tuhan Yesus adalah sang juru penyelamat begitu. Artinya kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Bagi Muslim, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu patuh pada tuannya. Nah, kalau kita berbicara dengan patuh, berarti kita harus taat kepada majikan kita. Contoh, dalam mungkin lingkungan sekolah, mungkin perkantoran, Yosef anak buah, pasti Yosef punya namanya bos atau manajer atau kepala. Otomatis Aneta maupun Desiana maupun Yosef tidak boleh membantah kepada tuannya, artinya harus mengabdi, ya, harus patuh pada tuannya. Mungkin kepala sekolahnya Yosef menyuruh Yosef kamu ambil kayak ini, ya, harus sebagai hambanya harus nurut. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan kita, harus patuh pada aturan-aturan Tuhan. Tuhan Yesus mengaturkan dunia ini harus selalu berbaik kepada orang lain, jangan menyakiti satu dengan orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, maka jangan menyakiti orang lain, ya. Dimanapun agama, dimanapun ayat-ayat Tuhan, firman Tuhan itu melarang kita menyakiti orang lain bersama manusia. Terus selanjutnya menghormati dan menghargai tuannya. Namanya menghormati, menghargai adalah kita patuh tadi pada tuannya begitu. Nah, menurut Endang Syarifuddin Anshori, ya, ibadah secara garis besar itu ada dua, ibadah khusus, artinya itu ibadah wajib, ya. Terus yang kedua ibadah dalam arti luas, yaitu nanti ada ibadah sunnah. Ibadah wajib itu ibadah yang harus dilakukan, jika kita melanggar akan mendapat siksa. Begitu juga dengan ibadahnya orang mungkin Nasrani begitu ya di Yosef, ya. Ibadah itu mungkin tiap hari Minggu. Itu kalau di Nasrani itu hukumnya harus apa tidak itu Yosef? Kalau hari Minggu itu? Kalau di Katolik sendiri itu harus, Pak. Katolik. Nasrani mana Nasrani? Yosef Katolik ya? Iya, Pak. Nasrani mana Nasrani? Aneta? Desiana? Mana Desiana? Ayo Aneta. Ada Pak, hadir. Ayo bagaimana? Kira-kira ibadah hari Minggu itu haruskah tidak itu untuk yang Nasrani? Kalau tadi Katolik di Yosef itu wajib, harus setiap hari Minggu. Apa? Aktif Bapak. Wajib. Aktif ibadah. Nah, sekarang Iya Pak, aktif. Sekarang Bapak tanya, sebagai umat manusia, ya, tidak hanya di Muslim maupun Nasrani, kira-kira ada nggak yang tidak hadir dalam beribadah? Artinya mungkin namanya juga manusia kan ada yang rajin ibadah, ada yang tidak. Kira-kira di Nasrani ada nggak manusia yang tidak beribadah? Gimana? Ada Pak, itu Pak, itu masing-masing orang begini kalau dong ada puhati buat mau pergi. Nama siapa? Nama siapa? Aneta Imbiri. Anita, Aneta silakan. Imbiri. Silakan Anita Imbiri. Bagaimana? Pak, itu masing-masing pribadi toh. Terus? Kalau orang itu niat buat mau pergi ibadah, kalau tidak kita tetap paksa. Kalau paksa nanti ada masalah di antara kita dengan orang tersebut. Berarti sama juga ya, artinya. Oke, terima kasih Anita. Artinya begini, artinya kita sebagai orang baik Nasrani maupun Muslim itu kan ada juga manusia yang tidak taat beribadah begitu ya. Ya, artinya sama juga di Muslim pun juga ada manusia yang tidak beribadah. Nah, Bapak pikir juga sama saja. Itu memang kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana kita butuh kepada Tuhan, Tuhan tidak butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Tuhan kita. Karena Tuhan adalah sang pencipta kita, sang maha tinggi kita. Gitu ya. Terusnya kalau kita tadi ada ibadah menurut yang Nasrani mungkin itu harus wajib, berarti harus dilakukan. Bila tidak itu kan mendapat dosa itu ya. Dosa entah itu dosa seperti apa, yang namanya dosa itu pasti akan
mendapatkan siksa nantinya. Nah, menurut Muhammad Kutub, ibadah adalah kebaktian yang hanya ditunjukkan kepada Allah. Nah, kata kebaktian itu mungkin kalau di Nasrani apa itu kebaktian itu? Ayo, Irene Romuni, Korwan. Kebaktian itu apa kebaktian? Itu kalau menurut dari Kristen, kalau untuk kebaktian seperti ibadah juga. Artinya apa tuh kebaktian itu? Pusing. Yosef, mungkin dari Katolik kebaktian itu apa? Kalau menurut saya kebaktian itu sama seperti ibadah, kayak kalau di apa namanya, mungkin hampir sama dengan Muslim yang menjalankan ibadah sholat kayak begitu. Itu Katolik ya, artinya sama deh. Mungkin yang Nasrani juga. Kalau di Katolik namanya perayaan Ekaristi atau misa. Misa ya, kalau di Katolik namanya misa, di Nasrani kebaktian. Nah, ibadah adalah kebaktian yang hanya ditunjukkan kepada Allah. Artinya namanya bakti itu kan tunduk patuh ditunjukkan kepada Tuhan kita. Contoh ketika kalian ada di sekolah, tunjukkan kebaktian kalian kepada kepala sekolah. Itu ibaratnya begitu kalau kita beribadah. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu pasti Allah akan selalu ingat kepada kita. Sekarang Bapak tanya lagi, ketika kita beribadah, kita bisa nggak fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan kita atau kepada pikiran yang lain? Contoh Irene, ketika sembahyang beribadah tidak fokus kepada Tuhan, malah fokus mungkin ada masalah percintaan kah atau mungkin masalah apa begitu. Kira-kira bagaimana ini? Irene Korwam, kira-kira 100% nggak ingat kepada Tuhan atau ingat pada yang lain ketika waktu ibadah? Secara pribadi saya sendiri tuh lebih baik kalau ibadah, kalau tidak ada macam contohnya kalau sempat ambil HP, mungkin terganggu juga ibadahnya. Kalau untuk ada bawa HP, atau mungkin pas ada masalah di rumah, mungkin ada bertengkar dengan mama atau adik atau apa, kalau sempat pergi ke ibadah terganggu juga. Tapi kalau tujuannya baik untuk ibadah, ya tetap ibadahnya berjalan, namanya fokus aja untuk ibadah. Oh iya, mantap itu. Charlotte Janet, silakan. Kira-kira ketika ibadah kita bisa nggak fokus 100% ingat kepada Tuhan kita? Mungkin Nasrani kepada Yesus begitu, mungkin bagi yang Muslim kepada Allah. Charlotte mana Charlotte ini? Atau Irene lagi, Irene siapa ini? Irene Desiani Latani. Nah, kira-kira apa ini? Untuk Desiani Latani. Kira-kira 100% ingat nggak kepada Tuhan kita? Kalau menurut saya, kalau mau ibadah dari awal, kalau sudah ada niat, sudah dari rumah sudah persiapkan diri, maka ibadah akan betul-betul 100% kepada Tuhan. Tapi kalau memang ada dari rumah sudah malas-malas, sudah ke sana ini ikut-ikutan saja, berarti nanti pasti pikirannya ke arah lain. Kalau di situ lagi patah hati, kira-kira ibadah nggak itu? Tidak pernah patah hati, Bapak. Tidak pada patah hati, mantap sekali berarti. Berarti hatinya lurus terus ini, Nah, oke. Artinya kita memang sebagai umat manusia, ya namanya juga manusia ya, itu kadang kita ingat kepada Tuhan, kadang kita lupa. Begitu juga di Muslim juga begitu. Ketika orang sembahyang, mungkin orang ibadah, ketika Allahu Akbar, tidak hanya 100%. Kadang ingat, aduh, hutang saya masih banyak, aduh, saya baru diputusin pacar. Begitu itu sudah hal wajar, itulah manusia. Tapi ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita juga tidak menganggap remeh ya. Artinya kita tidak boleh menganggap remeh dengan peraturan-peraturan Tuhan. Bisa diterima ya? Nah, tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan ibadah, menurut ibadah dalam pandangan Islam, itu ibadah mahdhah atau ibadah wajib. Nanti kita tengok dengan ibadah Nasrani maupun Katolik ya. Artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara Allah dengan Allah secara langsung. Tadi yang disampaikan oleh Yosef artinya berbicara langsung kepada Tuhan. Nah, kalau di Muslim pun juga sama, hubungan antara hambanya dengan Allah secara langsung. Itu namanya ibadah mahdhah wajib. Ya,
Mulai dari apa? Mulai dari keberadaannya, tata caranya, bersifat rasional maupun taat itu sendiri. Nah, ibadah menurut kitab Masalah 5 ya, ibadah itu artinya takarrub. Takarrub itu dalam bahasa Arab itu artinya ikat, mendekatkan diri kepada Allah. Sama juga dengan di Katolik maupun Nasrani. Ibadah itu artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya. Nah, dengan jalan apa? Menaati segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan yang diterapkan oleh Tuhan kita masing-masing. Ya. Namanya larangan berarti kita harus menghindari. Tapi ingat, namanya manusia, kadang juga, kadang lupa, kadang tidak. Kadang melanggar, kadang tidak. Begitu namanya manusia. Nah, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari bentuk dan sifatnya, ya, ibadah dapat berupa ucapan, perbuatan, menahan diri, menggugurkan. Artinya apa? Ucapan yang baik itu juga mengandung makna ibadah. Tidak menjelek-jelekan orang, tidak menodai orang lain, tidak menjelek-jelekan sifat orang lain. Nah, itulah manusia. Ya. Dan Bapak yakin juga namanya manusia juga tidak lepas dari menggunjing orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi saat kumpul-kumpul. Mungkin Yosef di sini, aduh Bapak Ali Imran ini jelek sekali ya, itu kita nggak tahu. Nah, begitu ya. Itu namanya kita harus menahan segala dari ucapan, perbuatan. Ya. Apalagi perbuatan kita mencerminkan diri kita sendiri. Apalagi sebagai seorang pendidik, guru. Kalau orang Jawa bilang guru digugulan ditiru. Artinya segala ucapan, segala tindakan itu akan dilihat, dipantau oleh masyarakat. Makanya Yosef, Desiana, Aneta itu harus berhati-hati dalam berucap dan perbuatan. Gitu ya. Menahan diri. Menahan diri itu artinya menahan emosi. Memang manusia itu tidak lepas dari namanya emosi. Ada mengatakan Bapak, emosi sabar itu kan ada batasnya. Begitu ya Yosef ya. Sabar itu ada batasnya. Tapi sekarang dibalik Yosef, Desiana. Sabar tanpa batas. Ya. Sabar ada batasnya, sekarang dibalik sabar tanpa batas. Kalau itu bisa diterapkan, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita dengan kesabaran itu sendiri. Orang sabar itu buahnya sangat bagus sekali. Ya. Itu menahan diri, mengukurkan juga. Nah, sementara dari segi hukum pelaksanaan ada dua jenis ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah muamalah, ibadah kehidupan kita sehari-hari. Yaitu segala perbuatan baik yang tidak melanggar syariat. Kedua, ibadah mahdoh yaitu apa saja dilakukan Allah, perincian tingkat dan tata caranya. Gitu. Nah, jenis-jenis ibadah yaitu ibadah wajib ya. Itu ada wudhu, ada tayamum, mandi hadas, adzan, iqamah dan lain-lain. Ini kalau di dalam pandangan Islam. Kalau di dalam pandangan Nasrani maupun Katolik, ibadah itu ada berapa kira-kira? Di Katolik, di Yosef, ibadah ada berapa itu? Kalau di Katolik itu ibadah itu ada, maksudnya hukum ibadah itu ada 5 Pak. Apa itu? Jadi berbuat baik, terus ini berpuasa, pantang, kasih dengan perayaan Ekaristi. Maksudnya puasa itu puasa 30 hari atau puasa 5 hari atau berapa hari itu Yosef? Kalau di Katolik. Hari ini kan hari raya kita kan Pak. Oh jadi, ya selamat. Mulainya tuh hari ini. Jadi hari ini awal untuk membuka puasa, jadi cuman setiap hari Jumat, tapi tergantung kita mau puasa apa. Kayak berarti 3 hari tidak makan ini? Enggak, cuman hari Jumat saja Pak. Oh bagus berarti ada puasa ya. Artinya puasa juga menahan dari hawa nafsu juga ya Yosef ya. Betul. Jangan perutnya kosong tapi ucapannya tidak kosong, itu bahaya itu. Nah, karena dimanapun ajaran agama itu tidak mengajarkan begitu. Di Nasrani mungkin Aneta Imbiri, ibadah ada berapa kalau di Nasrani? Maksudnya ibadah bagaimana?
Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ulan kah, Bapak? Bapak Ya. ulang saya tidak dengar jaringan. Ya, tadi kan Bapak menyampaikan ibadah di pandangan Muslim itu ada dua, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kalau di dalam pandangan Katolik itu ada 5, ada kasih, ada dan lain-lain begitu tadi Bapak lupa. Kalau di Nasrani ada berapa itu? Gimana Aneta Ibri atau Desiani? Ini senyum-senyum Desiani jadi. Aduh, lupa lagi nih Aneta ini. Iya Pak, sekali nih. Kalau tentu cuma ibadah cuma 1 kali dan ada ibadah unsur-unsurnya saja itu saja Pak. Oh ya nggak apa-apa, itu katanya kan masing-masing agama kan beda-beda. Iya, Yang penting kan agama ya Pak. ya, tadi kan Bapak menyampaikan di pandangan Muslim, Islam itu ada 2, ada ibadah wajib, ibadah yang tidak wajib. Nah, di Katolik itu tadi ada 5, ada puasa, ada apa tadi kasih dan lain-lain begitu. Artinya kan masing-masing agama kan menerapkan peraturannya masing-masing begitu ya. Maupun di Nasrani, maupun di Katolik dan Islam begitu. Nah, tergantung dari keyakinan kita. Begitu. Nah, rumusan ibadah wajib ya, ini ada rumusannya ya kalau di Muslim itu KA plus SS. Apa itu? Karena Allah, karena Tuhan dan sesuai syariat. Bapak yakin di Katolik pun juga sama. Ibadah itu karena Tuhan kita dan sesuai dengan ketentuan kita kan begitu Yusuf. Ya, di Nasrani pun juga begitu. Karena Tuhan dan karena aturan-aturannya itu sendiri. Nah, terus yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah selain ibadah wajib tadi. Tadi ada ibadah mahdhah, sekarang ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, prinsip-prinsip dalam ibadah itu ada 4 tadi. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, Bapak sudah jelaskan lagi. Nah, ibadah muamalah itu bersifat umum artinya. Spirit itu apa? Spiritual. Spiritual itu apa kira-kira spiritual? Apa Yosef? Berkaitan dengan kejiwaan, Pak. Nah, kejiwaan spiritual kita. Artinya spiritnya berasal dari Tuhan. Kejiwaan kita, roh-roh kita, semua itu dari Tuhan. Namun teknisnya diserahkan kepada manusia. Artinya Tuhan sudah memberikan kita jiwa yang baik, akal yang baik. Semua itu tergantung kita. Apakah kita memanfaatkan dengan hal-hal yang positif atau yang negatif. Kan begitu. Kalau kita ke hal-hal yang positif, surga akan menanti. Kalau kita akan dikaitkan dengan hal yang negatif, berarti neraka akan menanti. Hidup itu kan pilihan Yosef ya. Mau surga atau neraka. Mau baik atau jelek. Siang, malam. Semua itu sudah ada takaran masing-masing. Begitu. Ada jelek, ada cantik, ada tampan, ada tidak tampan kan begitu. Cuma adalah sama. Yang membedakan keimanan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Ya, jelek bukan jaminan masuk neraka, tampan juga bukan jaminan masuk surga. Maka yang jelek, yang tidak cantik, jangan pesimis kalau tidak masuk surga. Yang bikin bisa masuk adalah amar perbuatan kita masing-masing. Nah, perkara menuntut ilmunya nanti lewat sekolah, lewat pesantren atau bahkan autodidak adalah mutlak wilayah kreativitas manusia. Mencari ilmu itu tidak hanya dimanapun saja, tapi tidak hanya di sekolah saja, bisa lewat pengalaman, lewat lapangan, kan begitu. Kalau kita belajar di dunia perkuliahan itu hanya paling 25% saja kita terima ilmunya. 75 adalah implementasi dari ilmu itu sendiri yang ada di lapangan. Nah, pendeknya ibadah muamalah itu mencakup seluruh aktivitas hidup manusia yang jalan dengan perintah Allah. Tidak ada batasan, kuncinya adalah niat. Kalau dalam bahasa Islam, innamal a'malu binniyat. Semua itu adalah tergantung dari niatnya. Begitu ya. Dari Katolik maupun Nasrani, semua orang itu tergantung dari niatnya masing-masing. Kaidah mengatakan an-niyatu tufarriqu baina al-adati wal ibadati. Niatlah yang membedakan antara suatu perbuatan itu kebiasaan saja atau beribadah. Berbeda dengan ibadah mahdhah, tadi kalau Bapak sudah menjelaskan ya, ibadah jenis ini bersifat khusus, detail, pelaksanaannya harus mengacu instruksi dari Allah, telah dicontohkan Rasulullah
aneka rubah kreativitas manusia dalam ibadah maudhu dinamakan bid'ah, yang seterusnya adalah sesat. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan mungkin ilustrasi ya. Kita kan dikasih kesempurnaan fisik ya, Yosep, Desiani. Anda kan kita lengkap ya, kepala 1, mata 2, hidung 1, lubangnya 2, kaki 2, tangan 2, kan lengkap itu. Nah, ilustrasinya ketika kita membayangkan ada orang yang cacat fisik, mungkin kakinya tidak ada, ya, tapi dia mau beribadah, baik di Katolik maupun di masjid di bagi yang Islam. Itu gambarnya seperti apa? Orang cacat dia masih mau beribadah. Kalau kita sebagai orang lengkap, sebagai manusia yang sifatnya lengkap secara fisik, kok kadang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itu kira-kira apa itu? Dia menggambarkan apa itu? Kalau orang cacat kok mau beribadah. Yosep, monggo Yosep. Mohon izin Pak, ada beberapa teman yang mau gabung tapi belum bisa. Oh, benar. Ya, sambil ini Bapak. Bapak adminkan dulu semua, biar. Oke, gimana Yosep, sambil jalan, Bapak sambil kasih masuk semua dulu. Jadi disampaikan tadi, maksudnya. Apa Pak Gera Yosep kira-kira? Bagaimana sebelum ulang pertanyaannya? Kita membayangkan ada orang yang cacat fisik, artinya kakinya tidak lengkap, hanya 1 maupun tidak punya kaki. Tapi dia masih rajin untuk beribadah kepada Tuhan sebagai perasa bentuk syukur. Nah, kita sebagai orang yang secara fisik kita lengkap, tapi kadang kita tidak mau bersyukur dengan cara beribadah kepada Tuhan. Itu seperti apa kira-kira? Silakan, Yosep. Atau rumah-rumah sakit yang disabilitas itu kan mereka ada waktu untuk diberikan kesempatan untuk beribadah, tapi ada juga kita yang normal tidak maksudnya kurang bersyukur, akhirnya kita jarang untuk mengambil waktu untuk beribadah. Artinya apa? Berarti kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Begitu ya Yosep ya? Iya Pak, betul. Nah, artinya begini. Artinya kita kan diberi Tuhan secara fisik, kita lengkap, tidak merasa kekurangan. Makanya kita tidak boleh lengah untuk beribadah sedikit pun ada rasa capek. Ya. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan hati untuk kita. Tuhan tidak mau dikasih perhatian, tapi kita butuh perhatian dari Tuhan. Ya enggak? Itu ya. Iya, Pak. Iya. Tuh. Mungkin Pak Duali Olaf, Pak Duai, bagaimana kira-kira? Ada orang yang tidak punya kaki, tapi dia rajin beribadah. Silakan, Pak Duai. Suaranya diaktifkan, Pak Duai. Nah, kira-kira ibadah. Pak Duai, bagaimana kalau beribadah? Belum bisa? Kalau belum bisa, Bapak ganti Darius. Mana Darius? Bagaimana Pak? Saya baru masuk ini Pak. Oh, enggak apa-apa. Ini kalau ada orang yang cacat fisik, tidak punya kaki tapi dia mau beribadah. Itu kira kita sebagai yang lengkap itu malu enggak kira-kira kalau kita tidak beribadah? Oh, maksudnya kita kalau dia kan tubuhnya tidak sempurna atau tidak lengkap begitu Pak. Jadi, nah, tapi dia mau beribadah, rajin. Jangan kita kan kadang malas beribadah, itu kira-kira bagaimana itu? kita orangnya sifatnya malas begitu Pak. Kira-kira bagaimana itu kalau untuk menanggapi hal seperti itu?
Iya, misalnya kalau dia mau beribadah, berarti kita yang lengkap ini membantu dia untuk pergi beribadah ke tempat ibadah, gitu Pak. Kira-kira ada nggak model-model orang seperti itu yang mau berketuk hatinya untuk membantu orang-orang yang secara fisik dia cacat begitu? Ya kalau menurut Ada Pak, ada. Ada ya? Siapa ini Rojab? Siapa ini? Irene. Oke, ada berarti ya, artinya kita sebagai hamba yang beriman harus selalu membantu orang-orang yang dalam kesusahan, begitu ya. ya, Nah, di dalam Muhammadiyah meramu dua jenis ibadah ini secara unik dalam ibadah maudhah, ya. Muhammadiyah sangat puritan, hanya mau melakukan amalan yang jelas-jelas dipraktekkan oleh Rasulullah. Karena itu bacaan sholawat dalam sholat Muhammadiyah menolak tambahan kata Sayyidina. Sebab menurut Muhammadiyah Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad dan lain-lain. Itu bagi yang muslim. Nah, dalam bacaan beribadah itu juga berbeda-beda. Ibadah Katolik maupun Nasrani juga berbeda-beda. Nah, ada beberapa hikmah kalau kita bisa melihat ya, hikmah dan tujuan ibadah, hikmah dan tujuan mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan sholat, gerakan sholat, tujuan ibadah puasa, dan menunaikan zakat. Begitu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai ibadah maliyah. Ya. Apa tuh ibadah maliyah? Mal itu berasal dari kata mal, ya, itu artinya apa itu? Amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda. Ya, ingat ya, sarana harta benda itu adalah terkait dengan ibadah maliyah. Gitu. Ya. Jadi ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta kita. Ibadah. Nanti ada penjelasan tersendiri nanti. Nah, itu namanya ibadah. Nah, terus hukum ibadah maliyah itu ada dua, wajib dan sunnah. Menurut para ulama, sesuatu yang akan diganjar jika mengamalkan dan disanksi jika meninggalkan itu adalah ulama menurut kata wajib. Sesuatu yang akan diganjar jika mengamalkan dan tidak disanksi jika meninggalkan itu artinya sunnah. Sunnah begini, ketika Yosef menjalankan sesuatu itu mendapat pahala, tapi kalau tidak menjalankan tidak mendapat apa-apa. Darius pun juga begitu. Darius ketika ingin mendapatkan sesuatu pahala, yaitu Darius harus melakukan sesuatu. Tetapi kalau tidak mau pahala, ya nggak usah melakukan apa-apa. Tapi perlu diingat, namanya sunnah itu akan mendapatkan kebaikan manakala kita membantu seseorang. Nah, letak perbedaan kedua hukum tersebut adalah adanya pahala reward atau azab dosa punishment. Ya. Darius membantu orang itu akan mendapat pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa. Irene membenci orang, menceritakan orang baik, berarti Irene mendapatkan siksa, mendapatkan dosa, kan begitu. Karena hidupnya itu sementara, tidak lama. Darius nanti kan kita juga nggak lama, kita kapan sampai kapan kan begitu. Makanya hidup itu hanya sekali, jangan dimanfaatkan untuk yang tidak ada gunanya. Begitu Darius ya, Yosef, Elifas harus selalu berguna untuk orang lain, tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Agama mengajarkan membantu siapapun itu boleh, tidak pandang bulu. Contoh ketika Bapak mungkin lagi kesusahan, Darius tidak membantu, Bapak kan bukan agama saya, itu nggak boleh. Ketika membantu orang itu tidak mengenal kata agama, ya. Ketika membantu orang tidak mengenal kata agama, yang mana adalah rasa kasih sayang kepada kita. Tuhan tidak melihat itu semua. Nah, mengamalkan yang wajib mendapat pahala dan meninggalkan akan mendapat dosa itu sendiri. Nah, macam-macam ibadah maliyah tadi ya, ibadah selain ibadah wajib ya, ada zakat, fidyah, akikah, kifarat dan lain-lain. Itu kalau ibadah maliyah. Gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai zakat. Tahu ya zakat ini nanti? Apa itu zakat? Elifas, Akwam.
Elifas? Zakat tuh kalau di dalam bahasa Katolik Nasrani apa itu? Joseph? Siap? Kalau zakat dalam bahasa Katolik itu kurang lebih seperti derma atau 1/10, Pak. Nah, 1/10 ya. Nah, Ya. betul, 1/10. Mungkin yang di Nasrani? Perpuluhan, derma atau perpuluhan. Ah, Sama juga. perpuluhan 1/10. Lah, itu juga sama. Artinya apa? Kita sebagai orang yang beriman, kita punya kewajiban mengeluarkan persepuluhan kepada orang lain. Kenapa? Harta kita adalah bagian milik orang yang tidak mampu. Nah, Bapak yakin kalau kita semua akan sadar dengan zakat, Indonesia tidak akan ada yang miskin. Nah, Bapak juga pernah ada teman itu menghitung-hitung zakat selama 1 tahun, itu kurang lebih 200 juta itu. Kira-kira sekarang Bapak tanyakan, kira-kira Yosef, Elifas, Irene, Darius punya uang 200 juta dikeluarkan selama 1 tahun cuma-cuma buat zakat. Kira-kira rasa sayang enggak atau mau dikeluarkan zakatnya itu? 200 juta. Bayangkan ini. Seakan-akan 200 juta ini uangnya harus dikeluarkan untuk membersihkan harta Darius, harta Yosef, harta Elifan, dan lain-lain. Kira-kira sayang enggak uang 200 juta dikasihkan orang lain? Menurut saya izin Pak. Iya. Menurut saya sendiri untuk memberi macam 1/10 atau zakat yang dimaksud, itu lebih baik memberi yang lebih daripada untuk memberi lebih. Karena nanti kalau menurut saya sendiri itu berkat itu selalu ada. Tidak salahnya kita memberi. Setiap kali memberi pasti ada berkat yang diberikan kembali untuk kita sendiri dari Tuhan. Mantap itu jawaban Irene itu. Memberi Tuhan pasti juga akan memberi kita. Kan begitu imbal balik ya. Darius, ini saya mau mendengarkan kata-kata Darius ini. Silakan Darius. Kira-kira seperti apa Darius? Ya. Jadi begini Pak, menurut saya zakat itu kan bagian dari derma atau persepuluhan menurut Kristen. Protestan ya? Nah, jadi menurut saya itu merupakan sebuah harta yang harus dilunasi. Kita kan memberikannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Berarti 200 juta itu kalau kita keluarkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, berarti itu kita sama saja melunasi harta yang kita impikan begitu pada akhirat nanti. Nah, kira-kira Darius, ini 200 juta ini kira-kira ini. Ya. Mau dikasihkan ini sayang kan tidak ini Darius, 200 juta loh. Kalau bagi saya sih tidak, karena itu saya sudah membayar utang-utang berkat yang setiap saat saya terima dan nikmati dalam hidup ini. Mantap itu, berarti tidak sayang dengan harta 200 juta, tidak menggoda berarti. Ya. Pak Duwei, Olaf ini kayaknya siap-siap ini. Bagaimana ini tentang persepuluhan Pak Duwei? Uang banyak itu mau dikasihkan kah atau disimpan sendiri buat kita makan? Gimana Pak Duwei? Baik, senyum-senyum terus Pak Duwei ini. Terlalu banyak berkat ke apa ini? Terhadap suara ini. Benyamin. Wah, nggak adanya Benyamin. Fanny Toding. Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi begitu ya nama mengenai zakat. Rina Lolon. Ini dia hands raise. Rina ya, menurut saya kalau dalam agama Kristen perpuluhan itu sebenarnya wajib dari kita memberikan 1/10 dari hasil pendapatan kita, dan menurut saya itu wajib kita memberikan persepuluhan atau zakat. Makasih. Nah, kira-kira ini ada rasa sayang nggak untuk mengeluarkan itu? Seakan-akan tadi yang Bapak sampaikan sekitar 200 juta itu tadi itu.
Ya sebenarnya kalau dalam jumlah yang besar, umpamanya 200 juta ya memang berat, Pak. Tapi sebenarnya harus kalau dalam jumlah yang besar memang ini memang berat. Iya, terima kasih jawabannya. Ada yang berat, dan berat itu juga manusia. Bapak juga paling juga sayang 200 juta kalau dikasih kalau orang cuma-cuma kan begitu. Tapi ya ingat lagi, namanya tadi disampaikan oleh dari teman kita yang Nasrani, kita punya berkat lebih diberikan kepada orang lain yang tidak mampu, Tuhan pasti akan memberikannya lebih banyak kepada kita sendiri. Orang tanam itu pasti akan memanen. Begitu ya, Yosef, Darius, artinya mengenai dengan zakat persepuluhan itu harus dikeluarkan oleh setiap manusia. Ya, makanya tadi Bapak bilang, kalau orang manusia umat itu kok tahu tentang zakat, maka Indonesia tidak akan ada yang miskin. Cuman namanya manusia kadang malas untuk mengeluarkan persepuluhan. Uangnya mungkin disayang karena ini uang saya sendiri kok dikasihkan orang lain begitu ya. Nah, ketentuan sudah tertulis dalam Al-Quran maupun hadis dari kata zakat yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Nah, tadi benar, persepuluhan itulah tumbuh, menumbuhkan berkat-berkat dari Tuhan kepada kita sendiri. Makanya semakin kita memberi kepada orang lain, Tuhan semakin memberikan kita banyak berkat, begitu, ya, gitu. Nah, jenis-jenis zakat itu ada dua kalau di dalam pandangan Islam, ya, itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan 1 kali dalam setahun oleh setiap Muslim. Ini bagi Islam ya. Untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang dikeluarkan adalah 1 atau 2,5 kg per jiwa. Nggak tahu nanti kalau persepuluhan itu hitungannya bagaimana? Apakah 2,5% atau bagaimana persepuluhan atau bebas? Ini bagaimana kalau di Nasrani maupun Katolik? Persepuluhan itu ditentukan atau kita bebas menghasilkan sendiri? Joseph? Itu sendiri, Pak. Maksudnya dari hati yang dia juga kayak menuntut kejujuran begitu. Oh, berarti tidak ditentukan ya dari sekian persen tidak. Kalau Nasrani bagaimana? Apakah sama, Nasrani? Kalau Nasrani 1/10 sih dari hasil pekerjaan kita 1/10 dari hasil macam terima macam dapat 500.000 gitu. 1/10 dari situ. Berarti berapa? 500.000 1/10. Kalau 500.000 dari itu diberikan 50.000. Ah, 50.000 ya. Itu selama 1 bulan atau 1 kali gajian atau 1 kali dapat berkat? Jika tidak tertentu juga, jika ada berkat ya kasih Bapak. Oh gitu. Artinya kan tidak memberatkan ya, artinya ketika ada berkat dikasih begitu ya. Terima kasih. Nah, zakat mal itu adalah harta benda telah diwajibkan permulaan beberapa macam emas, ada perak, ada uang, ada zakat pertanian, ada zakat profesi, ada zakat temuan barang, ada zakat binatang, ada zakat usaha. Kalau di pandangan Islam ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu semua dizakatin. Ada usaha mungkin Darius menjadi pengusaha sapi, nah, itu harus ada zakatnya setiap 1 tahun. Berapa yang dikeluarkan? Itu ada hitungannya. Yosef mungkin menjadi juragan emas, ya itu juga ada zakatnya yang harus dihitung, ya. Itu semua harus dihitung. Supaya apa? Zakat itu adalah membersihkan harta dari yang kita miliki itu sendiri. Ya, jadi jangan disimpan-simpan banyak uang ya. Jangan disimpan, harus dibagi dengan orang terdekat kita, orang yang tidak mampu. Karena apa? Doa orang-orang yang tidak mampu itu akan diijabah, akan dikabulkan Tuhan secara langsung kepada kita. Itu kalau kita bersungguh-sungguh dalam mau beribadah dalam bentuk zakat. Nah,
Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat. Artinya infak telah lewat, habis mengeluarkan isi menghabiskan miliknya atau belanja, istilah infak dan lain-lain begitu. Nah, sekarang ada namanya sodakoh. Sodakoh itu berasal dari kata sodakoh yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Ya, sedekah itu memberikan, beda dengan zakat ya. Kalau zakat kan ditentukan, tapi kalau sedekah itu sewaktu-waktu. Apa namanya? Saya punya banyak berkat, dikasih uang kepada orang lain. Ini sedekah saya, hasil dari mungkin usaha ini, berkat sedikit berkat dari saya. Begitu. Tuhan pasti akan mencatat setiap apa yang hambanya kerjakan di dalam dunia ini. Ya. Karena setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Makanya ada juga di dalam Islam, senyum itu juga dinamakan sedekah. Yosef ketika senyum-senyum itu juga sedekah karena menyenangkan orang lain. Yang penting tidak senyum-senyum di tengah jalan. Begitu ya. Nah, kalau senyum-senyum di jalan itu berarti tidak waras. Begitu. Ya. Begitu. Itu karenanya sedekah. Ya. Terus ada namanya wajah sumringah juga dalam hadis dijelaskan, janganlah kamu menyepelekan kebaikan sedikit pun walaupun hanya senyuman. Ingat, ketika kita ketemu dengan teman, kita tidak boleh wajah cemberut, wajah tidak baik. Bagaimanapun juga kita harus berhadapan dengan teman itu dengan wajah yang baik, wajah yang sumringah, wajah yang menyenangkan. Sudah wajahnya jelek, tidak mau senyum, tambah jelek. Makanya kita harus banyak tersenyum. Begitu Yosef ya. Karena senyum itu bisa kadang melupakan hutang-hutang kita. Nah, tapi hutang juga harus dibayar. Gitu. Selanjutnya fidyah. Ada fidyah kalau dalam pandangan Islam. Ada kifarat. Ada kifarat jar, ada dan pembunuh, ada kifarat membunuh, ya, tuh. Terus ada namanya korban, ya. Kalau korban di sini, ini dalam Islam itu biasa dinamakan Idul Adha atau berkorban itu dalam bentuk sapi, kambing dan lain-lain. Itu dilakukan pada waktu hari-hari tertentu. Ya. Nah, terus syarat-syarat berkorban itu waktu pelaksanaan korban, binatang korban, unta, sapi dan kerbau lainnya itu sendiri. Nah, ada akikah. Ya. Jadi akikah adalah binatang atau kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Contoh kemarin Yosef mungkin istrinya melahirkan anak, itu dalam pandangan Islam bisa dibuat akikah. Artinya menebus ya, menyembelih kambing, domba, sembelih dalam rangka menyambut lahirnya anak tersebut. Nah, setelah apa? Setelah bayi berumur 7 hari sekaligus dicukur habis rambutnya, gitu ya. Jadi namanya akikah, gitu. Ya. Terus selanjutnya dalam akikah ada namanya al-hadyu, ya. Al-hadyu ini adalah melakukan penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, ini bagi yang muslim, gitu. Nah, dan adalah menyembelih binatang tertentu sebagai dan dalam hubungan adanya sekalipun tidak bisa sama dalam suatu hal itu sendiri. Nah, ada urgensi ibadah maliyah. Ya, ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi dalam Al-Quran. Zakat tadi ada sholat, ya. Kalau di dalam Muslim itu ada sholat 5 waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau di Nasrani ada berapa waktu tadi? Ada seminggu sekali ya.
Mungkin di ibadahnya Katolik berapa dalam 1 minggu itu, Yosef? Kalau di Katolik itu 1 minggu 1 kali, Pak. Tiap hari Minggu ya? Ya. Berarti untuk hari-hari biasa ada nggak ibadah? Kalau hari biasa ada, tapi tidak diwajibkan juga. Berarti nggak ibadah nggak apa-apa berarti? Ya, betul. Irene, kalau di Nasrani bagaimana ibadah? 1 minggu berapa kali? Kalau biasanya ibadah cukup hari Minggu, terus ada ibadah-ibadah unsur macam ibadah-ibadah pemuda untuk kaum-kaum ibu-ibu, bapak-bapak. Terus untuk hari-hari seperti kalau di sini hari Selasa dengan Jumat itu ada ibadah keluarga. Itu ibadahnya, itu maksud dari ibadah keluarga, ibadah anak, ibadah dewasa, itu apa ya? Kira-kira itu. Apakah itu yang membedakan umurnya atau membedakan kejiwaannya atau bagaimana itu? Kalau untuk ibadah anak, ibadah pemuda untuk dengan ibadah untuk ibu-ibu atau bapak-bapak itu membedakan umur. Umur terus? Untuk anak-anak itu untuk sekolah minggu begitu khusus buat anak-anak ya, yang di bawah 17 tahun ke bawah. Itu kalau ibadah minggu itu ibadah khusus ya, atau ada semacam materi-materi yang disampaikan begitu? Ada Pak, kalau untuk ibadah minggu ibadah untuk orang dewasa itu khusus untuk orang dewasa. Kalau untuk anak sekolah minggu sendiri itu ada dia punya kurikulum sendiri Bapak, ada dia pembelajarannya sendiri, ada materinya sendiri. Itu yang ngajar masih pastor, pendeta, atau ada yang lain? Ada pemuda-pemuda yang mau jadi pengasuh begitu, guru untuk pengajar. Oh, bagus berarti ya. Berarti sama juga dengan di Nasrani. Kalau di Muslim itu kan 5 kali ya, ada pagi, siang, sore, malam, menjelang malam begitu. Itu kalau yang di Muslim. Begitu kalau di Katolik kan cuma 1 kali dalam 1 minggu, gitu ya. Nah, terus di sini juga ditarik,kan Nabi menyatakan tidak akan berkurang harta karena sedekah dan zakat. Dijamin tidak akan ada orang menjadi sengsara gara-gara infak dan zakat. Tadi Bapak sudah pernah menyampaikan ya, seandainya Indonesia tahu akan pentingnya zakat, maka tidak akan ada yang miskin. Cuma kembali lagi kepada nafsunya manusia, mau mengeluarkan zakat apa tidak begitu. Itulah namanya juga manusia. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk melaksanakan ibadah maliyah, di antaranya adalah kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian hartanya yang kamu cintai. Menafkahkan ya, sedekahkan harta yang paling kamu cintai kepada orang lain. Karena hidup kita itu adalah hidup saling membantu. Dan tidak akan ada orang yang mau miskin. Pasti maunya orang adalah banyak harta, kaya raya. Tapi harus berbagi kepada sesama. Begitu. Ibadah maliyah seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain termasuk ibadah ijtima, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial menjadi hikmah kehidupan bermasyarakat. Nah, kesimpulan, ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, dan ibadah diwujudkan dalam bentuk pemberian harta terkait harta dan memiliki banyak hikmah kehidupan sosial. 1, yaitu sebagai pembersih harta. Ya, tadi ya, harta itu kalau kita sedekahkan, kita zakatkan sebagai pembersih harta kita. Memang secara logika, secara nyata harta kita berkurang. Tapi pada hakikatnya itu adalah sebagai pembersih harta kita manakala kita mau bersedekah kepada orang lain. Terus bisa membersihkan hati dan penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit hati lainnya. Oke, kalau kita mendengar kata penyakit hati, itu adalah kikir, pelit, sombong, angkuh, ya rakus, tamak. Bapak pernah bilang toh, ketika Yosef melihat anaknya lahir, itu tangannya menggenggam atau lepas? Yosef, ketika anak lahir itu menggenggam atau melepas?
Enggak melihat, Yosef. Ketika anaknya lahir, itu tangannya mengepal atau membuka? Kayaknya mengepal, Pak. Itu artinya apa itu mengepal itu? Kenapa tidak? Halo Bapak Yosef Ganteng, enggak begitu ya? Nah, itu kenapa tangannya mengepal itu? Kalau kemarin yang anak saya kedua lahir itu, kalau yang saya lihat itu tangannya mengepal karena dia apa namanya, kayak menangis, kayak berteriak gitu, jadi tangannya dikepal gitu, Pak. Ya, menangis. Kenapa menangis? Bayi lahir kok menangis, tidak tertawa, tidak apa begitu. Kenapa tidak langsung tertawa berbaba malah menangis? Kira-kira apa? Kenapa bayi lahir itu menangis dan mengepal? Irina? Ya dipikir-pikir dulu Yosef. Irina apa? Siapa yang sudah punya anak? Darius. Izin Bapak, saya belum punya anak, biasa tidak tahu. Oh, Bapak ya. saya juga belum punya anak, kita tidak tahu. Bapak, siapa yang itu punya sudah anak? punya anak itu. Siapa yang punya anak? Berencana, Darius. Bapak, berencana. Aneta, Bapak. Aneta sudah. Siapa yang Aneta, punya Irene anak? itu sudah punya anak. Aneta Aneta sama mah. Irene sudah punya anak. Irene. Enggak, Bapak saya masih jomblo, sebab belum punya anak, Bapak. Jomblo sejati kah? Ini kau juga Itu omong kosong gitu, orang sudah punya anak sama Bapak. Wah, ketipu apa ini? Bapak, saya masih. Yulianti Rojab, mana Yulianti Rojab ini? Pani Toding? Oh, terada gambar bagaimana ini? Gimana Irene ketika bayi lahir kok menangis? Apa sudah ada jawabannya dan kenapa tangannya mengepal? Apa sudah tahu jawabannya? Irene. Mungkin karena pas lahir harus menangis supaya bisa dipastikan anak itu hidup atau gimana begitu. Bapak kalau mengepal mungkin pas waktu lahir kan didorong pas dorong kandungan ibu untuk lahir atau saya pikir itu mengepal siap meninju itu karena keluar dari rahim itu. Saya bagaimana? Apa sudah ada gambaran kenapa orang lahir itu menangis dan mengepal? Bapak tanya Pak Yusuf, boleh Pak Yusuf yang tahu. Siapa Pak Yusuf? Siapa? Mana ini? Darius mana Darius ini? Darius. Tidak tahu Bapak, apalagi saya tidak tahu sama sekali. Iya kah? Betulkah? Atau tipu-tipu ini? Iya, betul. Dia sudah punya anak, Bapak. Itu. Katanya Adolf itu Iya, punya anak betul. gitu. Darius, bagaimana Darius? Punya anak belum? sudah Bapak. Nah, itu Darius Bapak melihat Darius itu seperti apa? anak. Bapak Darius anak 2. Ya, itu Darius kan punya lihat anak toh. Itu ketika Iya. anak lahir itu Darius anak nangis kah tidak? Bapak saya ini bingung mau jawab seperti apa nih. Saya belum pernah tanya dokter jadi. Loh, kok dokter bagaimana? Iya Bapak, kalau menurut saya itu dia pada saat lahir menangis itu karena mungkin selama di dalam rahim ibu itu dia terasa apa panas ke bagaimana sampai pada saat keluar langsung dia menangis. Oh, gitu kah, Pak? Terus mengepal kenapa? Ya, Motivu Darius kah apa? Bagaimana Pak? Dan tangannya mengepal kenapa? Atau musab dituju Darius kah apa itu tangannya mengepal? Ada simpan sesuatu ke apa di dia tangan itu makanya dia. Oh iya. Wah, bagus. Ini yang Bapak harus gali-gali ini karena nanti jawabannya nanti akan beda nanti. Elifas Afan sudah punya anak belum? Belum, Bapak. Ah, belum 2, 3 kah? Belum. Oh, ya mantap. Ini kok pada hilang semua. Rojab, Rina Lolon, Daud. Ini pada hilang semua. Desiani, sudah punya anak belum? Desiani, punya anak belum? 100. Anaknya 100, banyak sekali. Tidak memang. Mungkin karena apa ya? Kurang tahu juga Bapak kenapa dia menangis pas lahir. Iya, kenapa tidak tertawa tuh? Iyo, tidak hai. Iya, hai Irene begitu.
Coba Yosef, bagaimana sebelum Bapak jelaskan nanti kenapa anak lahir itu harus menangis dan mengepal. Secara logika aja Yosef, kira-kira seperti apa Yosef? Pusing? Bingung. Bingung ya? Jadi begini, dengarkan baik-baik kalau begitu. Dianimut juga, dianimut. Ah, ini dengarkan siapa ini ya. Kenapa anak ketika dilahirkan itu menangis dan mengepal? Memang namanya anak itu lebih nyaman di dalam kandungan. Dan anak sebenarnya tidak mau dilahirkan di dalam dunia. Makanya jangan marah-marah anak manakala kita marah kepada anak. Karena anak tidak mau dilahirkan. Yang menginginkan anak lahir siapa? Kita atau anak sendiri? Yosef, yang menginginkan anak lahir itu kita atau anak sendiri? Kita tahu sebelah orang tua atau kita kan menginginkan anak lahir. Nah, itulah menangis. Nah, kenapa menangis? Karena dia tahu di dalam dunia ini adalah tempatnya banyak dosa. Makanya dia menangis. Dia menjerit. Dia takut. Karena dunia ini semakin panas. Dia lebih nyaman di dalam kandungan. Kasih makan, kasih minum, dan lain-lain. Nah, terus kenapa mengepal? Ya, ingat, ini perhatikan Yosef ya, dan lain-lain dari usia. Ini kaitannya dengan penyakit manusia. Namanya ngepal, itu artinya manusia adalah tempatnya rakus. Semua mau digenggam sendiri tanpa memperlihatkan yang lain. Paham? Ya, sifat manusia adalah rakus, tidak mau berbagi dengan orang lain. Makanya apa? Makanya dunia ini seakan-akan miliknya sendiri. Nah, dunia ini seakan-akan miliknya sendiri. Itulah manusia, sifat manusia. Banyak uang, banyak berkat, kadang lupa dengan tetangga, kadang lupa dengan sesama. Ya, kadang orang berambisi sana sini gara-gara dia harta. Itulah kenapa manusia lahir itu harus menangis. Karena apa? Manusia itu sebenarnya tidak mau dilahirkan dan hanya orang tua lah yang menginginkan anak itu lahir ke dalam dunia. Makanya jangan sekali-kali kita memarahi anak kita sendiri. Kita marah boleh, tapi dalam hal untuk mendidik keaktifan anak, mendidik kedisiplinan anak. Nah, terkait mengepal, itu artinya manusia adalah tempatnya rakus, semua mau dikuasai sendiri. Paham ya? Tanpa memperlihatkan, tanpa membandingkan bagaimana kehidupan orang lain. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tentang ibadah? Aneta Ambiri, Robela. Darius, ada pertanyaan enggak? Iya, Pak. Kalau Bapak, kalau saya tuh sejelas atas nama Aneta Ambiri. Jelas bagaimana Aneta Ambiri? Atau mau melahirkan? Tidak. Ya maksudnya kan Bapak bilang tentang ibadah toh, ada yang bertanya tentang ibadah. Kalau bagi saya pribadi sudah jelas kalau tentang ibadah, karena apa kita semua kan mahasiswa kan semua kan ibadah, tahu ibadah tujuan apa begitu, jadi pasti semua tahu. Kalau bagi saya itu saya sudah paham Bapak. Ya, terus ada yang mau tanya tentang ibadah, Darius? Tidak, Pak, yang saya mau bertanya itu tentang anak yang tadi dilahirkan tadi itu. Kenapa? Kan tadi Bapak bilang anak itu dia dilahirkan dengan beberapa cara yang pada saat dia lahir menangis dan mengepal itu. Tapi dia sudah mengetahui keadaan dunia ini. Iya. Saya mau bertanya ini, ketika anak itu berbuat kesalahan, misalnya saya punya anak, dia buat kesalahan, saya marah terus pukul dia. Itu tindakan saya terhadap anak itu nanti seperti apa? Anak itu ketika saya pukul dia. Nah, wah ini pertanyaan sangat bagus ini, susah untuk menjawabnya. Mungkin Yosef atau yang lain, ketika anak kita nakal, ya nama juga anak kan kadang ada yang nakal, ada yang tidak. Kita sebagai orang tua ya kadang mau menghukum sebagai rasa tanggung jawab penyakit. Kita berdiri Darius ya. Nah, itu kira-kira apa itu, Yosef? Gimana Yosef? Wah ini Yosef kayak gak konsen ini.
mohon izin Bapak, saya mau izin mau pamit untuk ibadah Bapak. Oh ibadah, oh iya siap-siap, silakan nggak apa-apa. Ya Bapak, selamat sore. Ya. Oke, Desiani, kira-kira bagaimana Desiani? Ini pertanyaan dari Darius tadi itu. Gimana? Jadi begini Pak Darius ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita mempunyai sosok yang sangat vital, mempunyai sosok yang sangat penting, mempunyai idaman para anak-anak kita sendiri. Darius? Kok terada gambar Darius? Mana Darius ini? Nah, ini Darius ya. Kalau kita mengasih hukuman kepada anak, itu harus kita melihat kondisi anak itu sendiri. Ya, memang tujuannya kita adalah mendidik anak kita. Namanya anak, dunia anak-anak itulah dunia untuk bermain. Kita tidak boleh terpancing dengan emosi. Itu sama halnya kita juga akan mendidik kepada diri kita sendiri ketika kelak besok kita sudah tua. Ya, sudah tua. Itulah cerminan ketika anak Darius nakal, berarti cerminannya Darius waktu kecil juga nakal. Ini dalam tanda kutip ya, orang nakal itu biasanya tidak lepas dari peran dari seseorang tua itu sendiri. Ya, kalau kita memukul anak, itu kalau Bapak dalam pandangan saya itu tidak apa-apa, selama itu tujuannya untuk mendidik anak. Ingat Darius, tujuannya untuk mendidik anak. Ya, semakin kita membiarkan anak, semakin kita berdosa. Karena apa? Kita sudah tahu anak berbuat salah, tapi kita biarkan. Ya, Darius ya. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Kalau anak itu kita ajarkan dengan penuh kasih sayang, maka anak itu akan menjadi menjadi dambaan bagi orang tua. Oh, orang tua saya Bapak saya Pak Darius itu tidak marah-marah. Mendidik saya tujuannya untuk kebaikan. Pak Darius marah artinya anak itu tidak baik. Pak Darius marah berarti anak itu ada salah. Toh mau pukul, mau diapakan, itu cukup dipukul tapi nggak usah terlalu keras-keras. Karena apa? Anak itu akan mengingat sampai kapanpun akan diingat oleh anak itu. Oh, dulu bapak saya pernah mukul saya. Tunggu nanti ketika bapak saya sudah tua-tua nanti bisa saya pukul. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, itu makanya kita juga mendidik anak itu harus hati-hati. Kalau Darius mendidik anak dengan penuh kasih sayang, itu Darius ketika nanti Darius sudah menjadi tua, itu Darius juga akan diperhatikan oleh anak. Kenapa? Karena Darius memberikan perhatian kepada anak, begitu juga dengan anak pasti akan memperhatikan Darius ketika Darius masa-masa tua. Jadi Darius ya, boleh menghukum anak, tapi jangan terlalu menyakiti secara fisik. Itu nanti bisa dilaporkan dalam hukum KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Begitu ya. Mendidik boleh, memukul boleh, itu tujuannya untuk mendidik anak supaya anak menjadi disiplin lebih baik lagi. Kita sebagai orang tua tidak mau menjadikan anak-anak yang tidak baik. Kan begitu Darius ya? Betul Pak. Nah, begitu Pak Darius. Jadi secara pandangan kita, mendidik anak itu ya kalau mau memukul ya boleh memukul, tapi jangan terlalu melukai fisik anak itu. Ya, boleh ada yang lain selain Pak Darius? Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Pak Darius? Tidak ada, cuma itu saja Pak. Oke, ya. Kalau nggak ada, mungkin Izin Bapak. Iya, bagaimana? Dari Bapak, maaf izinnya saya punya HP ini rusak jadi Ya, pakai terus. ini teman Ya. Aneta punya HP Bapak. Ya, bagaimana Aneta Bapak. Ibiri? Bagaimana? Bukan Bapak. Aduh. Ya begini Bapak, saya mau bertanya Bapak. Bapak, bagaimana maksudnya begini Bapak, saya kurang mengerti tentang hakikat ibadah. Kurang pahami tentang hakikat ibadah Bapak. Iya. Ya itu aja ya. Ya itu saja, terima kasih Bapak. Ya. Iya Bapak. Namanya hakikat ibadah itu artinya sebenarnya bagaimana sih ibadah kita kepada Tuhan kita.
bagaimana kita menghambakan diri kepada Tuhan kita. Kan begitu. Nah, namanya hakikat ibadah. Bagaimana sih bentuk ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana sih bentuk kita pengabdian kepada Tuhan Yesus, Sang Penjuru Selamat kita? Nah, itulah kita harus benar-benar bisa menjiwai mana ibadah itu sendiri. Ya, begitu ya. Namanya mana ibadah itu bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan kita. Semata-mata bersyukur kepada Tuhan bahwa tiada nikmat yang patut kita syukuri selain nikmat dari Tuhan itu sendiri. Contoh, nikmat cantik. Aneta Impiri terlalu cantik, itu juga disyukuri. Ya, begitu juga dengan lain. Kita diberi nafas, kita diberi mata lengkap, kita diberi tangan, kita harus bersyukur. Caranya apa? Dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Itulah hakikatnya. Iya, Bapak. Karena kita diberi kesempurnaan fisik oleh Tuhan, ya kan? Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Coba kalau kita nggak ada kepala, itu repot nanti. Ya enggak? Nah, begitu ya. Iya, jadi, Bapak. itulah hakikatnya ibadah. Ada yang lain? Ada enggak? Kalau nggak ada, mungkin kesimpulan pada kuliah sore hari ini ya, bagaimana kita mengimplementasikan ibadah kita dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Baik ibadah yang tadi Bapak sampaikan, ibadah wajib, maupun ibadah yang hukumnya sunnah. Artinya dari segi ucapan, dari tindakan, dari berbicara, itu adalah menunjukkan sifat ibadah kita kepada Tuhan kita. Selalu berbuat baik kepada orang, selalu berbuat baik kepada tetangga, itu juga merupakan cerminan dari ibadah-ibadah sunnah. Gitu ya. Terus memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin sehingga terjadi keterpaduan. Ketika Darius diberi berkat yang banyak, Darius juga harus ingat kepada orang yang tidak mampu. Karena harta Darius adalah sebagian hartanya orang yang tidak mampu. Anita juga begitu, Silani juga begitu ya. Ketika ada berkat yang banyak, jangan simpan berkat itu sendiri. Cobalah kasihkan berkat kepada orang lain. Semakin kita semakin banyak memberikan berkat kepada orang lain, Tuhan semakin banyak memberikan berkat kepada kita dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Amin. Kan begitu. Nah, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan. Nah, makanya di Indonesia ini kadang ada yang protes. Karena apa? Ada kesenjangan. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin. Padahal apa? Padahal kalau kita pelajari, kaya dan miskin itu sebenarnya cerminan bahwa kita belum bisa mengupayakan membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya. Aneta Impiri orang kaya ya juga ingat kepada orang miskin. Irene Beba juga ingat kepada orang miskin. Apalagi Darius, mungkin Darius nanti kepala dinas atau mungkin nanti bupati. Jangan jangan menggunakan jabatan-jabatan untuk menguasai harta orang-orang miskin ya Darius ya. Ketika nanti Darius menjadi bupati itu harus benar-benar menjadi bupati idaman para warga masyarakat Undana. Ya, jadi terima ini. Ya, bisa diterima ya. Kalau enggak, Bapak akhiri sampai di sini. Mungkin kapan-kapan nanti kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan bahasa, tindak lanjut, dan kurang berkenan di hati Darius dan lain-lain, gitu ya. Siap. Oke, sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bapak, terima kasih. Sore. Iya. Terima kasih, Bapak. Oke, ya, siap.